Dua larik ini menggambarkan salah satu kisah dalam Injil yang mana sangat jelas berbeda pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo music lovers, jumpa lagi di pertemuan kita, yaitu untuk membahas satu persatu lagu yang mungkin menjadi kontroversi dan misteri. Di sini aku suka banget sama yang berbau-bau misteri. Bahkan kalau ada film yang berjudul Misteri Hilangnya Kolor Abang, aku pasti yang pertama ulas filmnya. Karena kehilangan sesuatu itu menjadi sebuah misteri. Entah itu jatuh kah, terbang terbawa angin kah, atau ada yang nyuri kah, kan nggak tahu. Atau bisa juga dipakai bungkus gorengan. Tapi nggak mungkin deh ya, nanti ada kroket rasa ngaco. Oke bro, kemarin kita udah bahas lagu Alejandro milik Lady Gaga. Kali ini aku mau ulas satu lagu yang memang masih kepunyaan si Mother Monster, yaitu Judas. Aduh, ini kenapa sih kemarin aku ulas lagunya Alejandro? Banyak orang yang kebingungan. Mungkin ada dari mereka yang belum tahu lagunya kali ya. Makanya aku sarankan kalian dengerin dulu lagunya, lihat video klipnya, barulah balik lagi ke sini. Paham pasti? Balik lagi tapi lo ya. Atau sudah selesai video inilah baru kalian tengok, oke? Makna dari lagu Judas ialah bercerita tentang pengkhianatan. Lady Gaga membuat filosofi tentang dirinya karena mencintai seseorang yang salah. Dan Judas apaan ini? Tahu pedas kali ya? Judas diartikan sebagai seseorang pengkhianat atau orang yang salah. Lagu ini dirilis sebagai single kedua untuk album Born This Way pada 15 April 2011. Ditulis dan diproduksi oleh Lady Gaga bersama Redone. Lagi-lagi lagu Gaga yang selalu menuai konflik kali ini terulang membuat geram umat Kristiani. Mengapa? Karena di lagu ini juga Gaga mengaitkan dengan keagamaan. Ini kenapa ya? Apa sih sebenarnya tujuan Lady Gaga? Bukan cuma satu lagu lagi loh, tapi banyak. Orang-orang yang curiga kalau judul lagu ini mengaitkan dengan agama tertentu, ternyata mereka nggak salah. Karena di salah satu bait lagu ini sempat terdengar nama Yesus. Kemudian mereka mendengar kicauan Gaga di Twitter kalau di lagu Judas dia akan memerankan sebagai Maria Magdalena. Jika kita menelaah lirik dari video tersebut, maka benar ada unsur-unsur yang menyimbolkan dengan geng moge atau motor gede yang sengaja memakai jaket hitam dan di belakangnya tertulis beberapa nama tokoh dalam Injil seperti Thomas, John, Peter, Judas, dan tentu saja Yesus yang disimbolkan dengan ketua geng tersebut yang bermahkota duri. Ini siapa sebenarnya Judas ini kan? Ada dua versi mengenai Judas Iskariot. Kalau di versi Kristiani, Judas itu diyakini sebagai seseorang yang terbesar atau termulia dari antara kedua belas murid Yesus kan. Judas sengaja diserupakan dengan Yesus ketika orang-orang yang akan menangkap Yesus terjatuh ke tanah, sehingga tidak menyaksikan proses penyerupaan Judas ke Yesus. Oleh karena itu mereka menyangka kalau yang mereka tangkap ialah Yesus, padahal sesungguhnya hanya Judas Iskariot gitu. Kalau di versiku sendiri, ya maksudnya di versi Muslim, ada satu kesamaan di mana Judas itu memang seorang pengikut dan menjadi sasaran karena diserupakan. Namun yang membedakan di versi Muslim ini, itu yang diangkat ke atas langit Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Tapi nama Judas juga tidak disebutkan di Al-Quran. Kalau di versi filmnya sih emang ada pengikut Nabi Isa yaitu Judas gitu. Ya ini kan berbeda kepercayaannya. Nah, kembali lagi ke liriknya Judas, ada dua versi lirik yang menarik perhatian, yaitu Yesus is my virtue, Yesus adalah kebijakanku, dan Judas is the demon I cling to, Judas adalah setan yang kupegang teguh. Jelas berbeda ini kan. Selain kalimat-kalimat tersebut, lagu ini juga memuat salah satu kisah dalam Injil yang disajikannya dari sudut pandang yang berbeda. Di bagian awal ada kalimat when he comes to me I am ready. Saat ia mendatangiku aku siap gitu kan. Juga ada I will wash his feet with my hair if he needs. Aku akan membasuh kakinya dengan rambutku jika ia memerlukannya gitu kan. Dua larik ini menggambarkan salah satu kisah dalam Injil yang mana sangat jelas berbeda pemahamannya. Jadi seakan Gaga ini punya jalan sendiri gitu. Singkatnya, ada seorang wanita yang merasa dia itu telah sangat berdosa. Dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, lalu diusap dengan rambutnya yang panjang gitu kan.
Namun dalam lagu ini, aku akan membasuh kakinya dengan rambutku jika dia memerlukannya. Ini seakan-akan Yesus lah yang dengan sengaja mendatangi wanita tersebut. Ini sangatlah tidak sesuai gitu. Dalam lagu ini Gaga juga menggambarkan kebencian yang sangat dalam terhadap Yesus yang dinyatakannya sebagai raja tanpa mahkota. Karena itu ada lirik sebagai berikut. Dan a king with no crown. Seorang raja tanpa mahkota, seorang raja tanpa mahkota. Adapun julukan raja tanpa mahkota itu mengacu pada kekecewaan bangsa Yahudi yang saat itu telah sekian lama di bawah jajahan bangsa Romawi. Dan mereka berharap bahwa akan datang seorang Mesias yang akan membebaskan mereka lalu mendirikan kerajaan sendiri gitu kan. Jadi intisari dari lagu Yudas ialah adanya sebuah konflik batin dan ironi pada setiap diri manusia pada umumnya gitu. Satu saat melakukan kebaikan, namun satu sisi menyukai keburukan dan kejahatan. Satu saat pergi ke rumah ibadah dan berdoa, satu sisi membakar rumah ibadah. Satu sisi berpuasa, sisi lain melakukan kekerasan dengan alasan agama, menindas yang lemah dan minoritas. Ini gimana menurut kalian nih? Aku gak ngerti maunya apa ya kan. Tapi yang mungkin kata aku ini dia seorang pinter. Dia ingin semua berbeda, tapi nggak gitu-gitu amat kali ya. Ini Lady Gaga di album The Fame sebetulnya banyak mengeksplorasi lagu-lagu tentang ketenaran, kekayaan, dan budaya pop. Ya semakin kesini tema yang diambil Gaga itu semakin hitam. Di album The Fame Monster, lagu-lagu Gaga bertemakan monster, vampire, dan kematian. Selanjutnya di album terbarunya A Born This Way, Lady Gaga seperti ingin mendirikan sekte kepercayaan tersendiri dengan lagu-lagu berbau kepercayaan dan agama. Bahkan ini sudah ada yang mengarah ke pemujaan setan. Aduh, ini semua tergantung pada kita ya, gimana kita menyikapinya. Kalau ada yang mau berpendapat atau mau diulas lagu favoritnya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Jadilah sebagai pendengar yang bijak dan buatlah musik sebagai penenang. Because music heals you. See you in the next video. Bye.